Ini teman-teman lada yang pernah viral di Eropa waktu itu, seharga 150.000 per kilo. Ini pernah viral tanaman ini, bahkan dari Eropa permintaannya luar biasa. Tapi sekarang harganya cuma 50.000 per kilo. Sayang kan? Dari situ petani kita sudah mulai berubah pikiran. Kita banyak yang beralih ke tanam jagung dan singkong. Makanya kita tetap pertahankan ini pisang. Ini lumayan pisang, per kilo sampai 3.000, satu sisir 2.500. Tapi tergantung dari jenis pisang apa. Kalau ini pisang muli, pisang ini asli pisang Lampung. Ini pohon lada. Tinggi kan? Nah, ini pohon lada saya yang sempat viral waktu itu di TV Aljazair. Di televisi Aljazair dia pakai drone, bahkan sampai syuting di sini 1 hari. Kita nggak dapat profit, mereka yang dapat benefit. Tuh kan, ini lada kita. Tuh ada yang mati. Jadi sekarang kita tolak turis-turis yang mau datang untuk memvideokan tentang lada ini. Kita tolak karena mereka dapat profit, kita nggak dapat apa-apa. Harga semakin hancur, mereka hilang. Jadi kalau turis kalau mau datang ke sini dengan hanya mengambil video untuk di dokumentasi pribadi, kita tolak. Serius kita tolak. Kita udah nggak sekali 2 kali kedatangan turis, bahkan puluhan kali mungkin dari mana aja. Tapi sekarang mohon maaf untuk turis, no time for you. Ini lada, ini yang habis dimakan ulet, dia bisa mati juga. Nah, di sini ada berbagai varietas tentang lada. Seperti lada ini Natal 1. Ini dia Natal 1 dengan ciri khas daun lebar. Daun lebar agak tebal. Ada Natal 2, dia agak bulat. Bentar, kurang ada, nggak ada di sini. Nah, ini Natal 2 ini, kalau nggak salah ada 9 atau 11 varietas lada. Cuma yang unggul lada kerinci. Ini dia lada kerinci dengan ciri khas daun kecil, tipis. Buahnya pun kecil, cuma bobot dia lumayan. Ini itu petani kita di situ. Kalau sore mereka kebun, ya lihat-lihat kebun, adem, tenangin pikiran di sini. Ada juga yang tumpang sari dengan kencur. Ini kebun saya yang tumpang sari dengan kencur. Karena apa? Lada produksinya belum mencukupi untuk kita biarkan seperti ini. Ini pun mungkin masih kita tanamin pisang. Lumayan harganya pisang. Tuh, itu yang buat ngambil. Kita tinggal di sana, kemarin ada yang roboh, kita buat ngikat kayak gini. Ini kan mati, sebelah itu mati. Yang pohon asli dia mati. Supaya dia nggak tumbang, kita kasih double. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini besok kita ikat pakai itu tangga. Tangga sana itu kita bawa ke sini. Sembari kita buangin daun-daun 1-2 biar nggak terlalu rimbun. Nanti kita ikat di sana. Diikat di 3 kali ikat. Itu berbahaya kerjaan kita. Petani kita berbahaya. Sangat dekat dengan akhirat lah ya.
Enggak bercanda. Tuh, nanti kita ke sana. Kita ambil motor karena di tengah jalan takut ada mobil atau diambil orang lah. Itu ini kebun kencur kita di sini. Baru kita tanam 2 tahun inilah tajar ini. Mohon maaf, pernah lihat tanaman ini? Ini seperti tanaman obat ya. Kalau orang tradisional membiarkan ini buat obat. Kurang paham apa darah tinggi kayaknya. Kayaknya sih cuma mitos saja, jangan didengerin. Oke, ini. Ini pohon kencur yang kita tanam baru 6 bulan inilah. 6 bulan kita tanam separuh, setelah itu kita pencar. Karena bibitnya kurang waktu itu. Nah, ini punya orang. Ini kebun ini punya orang. Tuh, ini udah 4 tahun tanaman ini. Lama dia karena dibiarin dulu. Mungkin ada pemangkasan. Waktu itu ada pemangkasan ulang, udah tinggi dipangkas lagi. Ini 4 tahun. Ini 2 tahun. Ini 8 tahun yang udah gede produksi ini. Nah, ini cara tanam kita. Ada yang 1 ruas. Ini 1 ruas. Jadi begini. Ini kita kasih contoh. Kalau mau tanam 1 ruas, ini dipangkas sampai segini. Ini berarti udah dua polybag. 1 nanti tumbuh sini, 1 tumbuh sini. Jadi ini dua batang ya. 1 2 batang. Kalau dia ada tinggi gini banyak batang. Nah, ini kalau satu ruas begini. Tuh. Ini yang tumbuh produksi nanti. Ini. Dia udah naik. Udah mulai naik ini. Dari bawah, dari pas. Ini 1 batang ya. 1 batang udah berkembang. Nah, ini pun 1 batang. Kita sistem ini juga pakai, bahkan tanam dari sulur cacing. Sulur cacing itu sulur yang seperti ini. Nah, ini dia sulur cacing. Nah, kita potong berapa ruas, kita langsung tanam. Langsung tanam bisa, polybag bisa. Ada juga yang pakai sulur gantung. Cuma sayang kemarin waktu pemangkasan atas dibuangin semua sulur gantung. Udah nggak ada lagi. Oh, ini. Tapi sorry. Bukan. Udah nggak ada lagi. Nah, ini pernah viral di Eropa dengan harga yang fantastis. 150 kilo di petani. Itu pun asalan. Nggak bedain kualitas. Ini. Nah, ini yang buat kita naik ngambil. Kalau mau ngambil ke atas, naik pohon ini naik alat ini, kita naik. Ada tinggi berapa meter itu, kita naik step by step. Itu kita tinggal di situ. Kemarin ada yang roboh juga di sana. Kita baru naikin, kita dobelin sistemnya kayak tadi di sana. Nah, inilah ada yang katanya dari Bangka, tapi bukan Bangka ya. Kalau Bangka itu daunnya tebal, ini tipis. Ini kemungkinan sih natar 1 sama natar 2 hilang. Asimilasi, kurang paham juga apa namanya. Nah, ini kita pangkas segini kalau mau nanam. Kita pangkas segini 1 ini, nanti kita tumbuh sini kita sungkup. Nanti di rumah kita sungkup. Jadi ini lada kita seperti ini. Kita ambil 1 lah. Nah, seperti ini pohon lada. Cuma sayang tahun ini
agak ini kurang penuh buahnya, banyak ini apa penyakit kayak ulet kemarin makan daun. Nah ini kan dimakan ulet, ini juga berpengaruh buat ladanya, dia nggak bisa berkualitas gitu, ladanya kurang penuh. Seharusnya penuh lada tahun ini karena musim panas cukup panjang. Tanaman ini butuh panas ya teman-teman, butuh panas. Jadi kalau nggak panas dia kurang buah. Kalau curah hujan tinggi ya alamat kita nggak panen. Itulah risiko kita. Kalau kita mau panen lada ya kita tunggu hujan panas, hujan nggak terlalu banyak. Kita butuh panas. Aduh, napasnya ngos-ngosan sampai segini. Kita pulang dari kebun tadi, dari kebun yang atas. Kita nggak di sini, kini kita biarin dulu lah. Rumputnya juga nggak ada. Yang atas yang, nah ini kan mati, dadap dia mati. Nanti pun kita tanam di sini. Kita tanam merandu, kita cari randu yang kuat. Kita dobelin supaya dia nggak roboh. Ini yang berbahaya kalau ada angin, kalau roboh 2 orang aja kayaknya ya gimana gitu kalau mau naikin ini lagi. Nah itu, yuk kita lihat ke gubuk kita. Apa kita mau manjat tangga itu? Aduh, kalau manjat saya agak ini, kakinya nggak kuat, suka bergetar gitu. Kita masuk ke gubuk yuk, lihat gubuk yang masih diproses, belum selesai semua sih, cuma udah bisa dipakai buat berteduh. Nah ini kita tutup supaya nggak ada anjing masuk, karena kalau kita sholat juga di sini, ini juga bisa buat sholat, buat tidur tuh. Kalau malam kita tidur di dalam. Intinya kalau musim lada ini berbahaya, lada ini kebanyakan kriminalnya, maaf. Dulu banyak ditebang ya, karena harganya mahal, banyak ditebang, dimuat mobil truk di sana. Ya nggak di sini, cuma di daerah lain lah. Intinya alhamdulillah tempat kita itu aman. Makanya kita tunggu di sini tuh, supaya anjing nggak masuk. Kita tutup pakai paranet. Ini paranet waring ya, kalau kita ngomong waring. Ini kita tumbang sari sama pisang. Ada pisang muli, pisang lilin. Yang nggak ada pisang raja sama Ambon. Kalau raja ada itu satu, itu pun punya orang kayaknya. Entah masuk ini entah masuk sana. Kalau kita nggak nanam. Tuh. Ini pohon lada yang pernah viral di dataran Eropa dengan harga yang fantastis. Dia belinya gram katanya, enggak kilo, gram. Ini setengah hektar, 2 ini. Ini dijual udah lama, terus setelah itu dia ini baru ditawarkan ke kita. Alhamdulillah ada rezeki untuk ngambil ini, jadi kita jadiin satu. Dulu kebun kakao ini belukar dengan pohon-pohon gede itu. Ini baru kita bongkar tuh, untuk pun akar pokok pohonnya pun masih ada, pohon kelapa tadi. Kalau kayu kita hancurin dari dalam. Ini kencur. Ini pun harganya lumayan ini. Dulu sampai 90.000 ya. Pas kita nanam, pas mahal-mahalnya. Sekarang harganya hancur. Tinggal 35.000 per kilo. Ini pohon ubi jalar kita tanam bukan buat apa-apa. Kalau kita mau masak, ini bisa dimakan pucuknya, buat di sayur sop. Bisa di sop. Kita nggak ngambil bijinya. Kalau umbinya sih mungkin nggak ada, nggak mungkin ada lah, karena kita nggak biarin dia berbuah. Tuh di atas yang kita ambil ini buat sayuran kita lah, kalau kita lagi bingung makanan gitu.
Inilah enaknya petani. Kita mau makan apa aja di sini gratis. Kayak kelapa, kita mau bikin santan itu gratis. Mau ambil sayuran pun gratis. Nggak ada yang larang. Andainya saya butuh kelapa mereka, saya minta kelapa ya 2. Oke, ambil kata di sini nggak kayak di kota. Apa-apa harus beli. Oke, kita pulang yuk. Pulang sambil lihat jalan kita. Sampai di sini aja, waktu udah sore. Udah jam 4:30. Nah, ini yang habis dibongkar mau ditajar juga mungkin. Tuh. Yuk, kita pulang. Bye-bye. Salam.